Selamat pagi, saudara sekalian yang mengikuti kuliah atau kuliah teknik pengeringan ya. Maka kita akan membahas tentang apa? Tentang campuran uap air dengan udara ya. Jadi campuran uap air dengan udara ya. Jadi udara itu akan menyerap, akan melarutkan uap air. Jadi uap air yang masuk ke udara maka dia akan larut sehingga kelihatan uap air itu tidak ada lagi hilang ya. Sama dengan apa? Kalau gula kita masukkan ke dalam air maka gula akan larut sehingga gula itu seolah hilang di air ya. Seperti juga uap air dia hilang ya di udara ya. Hilang. Dan itu daya larut itulah yang apa namanya karena kemampuan udara melarutkan uap air itu banyak kita pelajari ya. Ya, di sini yang akan bahas adalah tentang campuran uap air dengan air, udara dengan uap air ya, hubungannya, membaca grafik psikometrik, kemudian menghitung jumlah energi, ya, energi yang dibutuhkan pengeringan dan menggunakan grafik psikometrik. Jadi ini yang akan kita bahas ya. Jadi udara pada pengeringan, udara digunakan untuk apa? Udara itu digunakan adalah satu untuk media pengantar panas. Jadi biasanya pengeringan konveksi biasanya itu menggunakan udara panas ya. Udara panas dialirkan ke bahan sehingga udara panas itu akan mengalir ke bahan ya. Kemudian bahan akan udara panas akan mengalir di bahan ya. Maka panas itu akan menggunakan untuk mengubah fase air jadi gas ya, jadi gas uap. Jadi panas digunakan untuk mengubah fasenya sehingga jadi uap ya. Pelarut uap air, ya udara itu dapat melarutkan uap air ya. Jadi apa yang dikatakan tadi sebagaimana gula dapat dilarutkan oleh air sehingga gula itu hilang di dalam air. Sehingga juga uap air juga larut dalam udara sehingga uap airnya hilang. Sumber oksigen untuk pembakaran. Jadi kalau kita menggunakan bahan massa ya, kalau untuk sumber energi ya, maka perlu oksigen ya. Maka udara itu mengandung oksigen. Bahwa uap yang akan digunakan sebagai media proses. Jadi uap air yang ada di permukaan bahan karena terjadi penguapan ya, maka supaya tidak menjenuhi uap air di permukaannya maka apa namanya ya, maka uap air yang akan digunakan sebagai media proses maka apa namanya itu akan dilanjutkan ya dengan ini akan dibawa oleh uap air ya, udara ya. Jadi komposisi udara di atas permukaan bumi itu apa? Ini komposisi udara ya. Di N2 itu 78,3%, sedangkan oksigen 20,9% ya. Sedangkan yang lain ya CO2, A2O, air, dan itu adalah ya kecil sekali ya. Jadi hanya sebagai tambahan aja dan juga kriptoneon. Jadi di sini kita hanya menghitung ya apa kita katakan adalah itu adalah uap air, apa namanya udara itu mengandung padatan bahan kering ya, kemudian dengan ya uap air gitu ya. Di sini konsepnya itu. Jadi untuk untuk perhitungan teknik udara, hitungan teknik maksudnya udara hanya
terdapat nitrogen dan oksigen ya. Kemudian udara pada atmosfer normal merupakan campuran antara udara kering dan uap air. Ini adalah statement yang kita pakai, hanya udara kering dan uap air di dalam perhitungan ya. Ya, udara pada atmosfer tidak pernah benar-benar kering ya. Jadi udara di dalam ini udara di dalam, untuk mengetahui sifat-sifat fisika dan energi udara di atmosfer dapat digunakan grafik psikometrik ya. Di sini dinyatakan bahwa udara udara di depa uap air di udara itu tidak pernah kering ya. Kenapa? Karena memang ya nggak kering, pokoknya ada sedikit ya udah apa karena dalam dunia bebas ya. Nah, tidak mungkin kering karena udara dengan air bersentuhan. Karena bayangkan aja air di laut ya berapa banyaknya gitu ya, pasti ada menguap ya. Kan tidak ada akan pernah kering ya. Grafik psikometrik itu adalah grafik yang memuat sifat campuran udara dengan uap air. Jadi di situ ada sifat-sifat udara ya. Apa sifat udara yang maksud adalah udara itu mengandung energi ya. Jadi energinya itu terbagi baik sekian persen di uap air dan sekian persen di udara ya. Jadi kalau berubah ya, kalau ada berubah kandungannya, maka dengan otomatis energi juga berubah ya. Kenapa? Karena air ya secara ini panas jenisnya lebih tinggi daripada udara, sehingga berubah kandungan air, maka sendirinya ini juga berubah energi udara juga berubah ya. Kemudian kandungan uap air di udara itu juga berubah. Kenapa? Karena terjadi ini kondensasi ya, dan juga terjadi udara masuk air masuk ke udara. Jadi berubah kandungannya juga akan berubah energi ya. Ini maka itu yang kita pelajari dengan menggunakan grafik psikometrik ya. Sini ada istilah-istilah yang kita pelajari adalah suhu bola kering. Apa itu suhu bola kering? Suhu udara sebenarnya atau suhu yang terbaca pada saat mengukur suhu udara dengan termometer. Jadi kalau kita membaca suhu udara dengan termometer, maka itulah bukan suhu bola kering ya, suhu bola kering. Nah, tapi kalau kita mengukur, sekarang kita lihat lanjut. Nah, suhu bola basah apa? Suhu bola basah adalah suhu bola yang terukur saat terjadi pengembunan atau saat terjadi penguapan air ke udara. Jadi saat terjadi pengembunan uap air ya, maka suhu dikatakan suhu bola basah ya. Berapa suhunya? Biasanya suhunya lebih rendah daripada suhu bola kering ya. Semakin tinggi uap air ya dari udara itu yang diuapkan ya, maka suhunya juga semakin rendah ya. Suhunya semakin rendah ya, itu menggambarkan RH-nya semakin tinggi ya. Oke, kita lanjut. Dew point, temperatur antara titik embun ya. Temperatur pengembunan campuran udara uap air jika didinginkan pada saat jadi pengembunan. Jadi temperatur pengembunan campuran udara uap air jika didinginkan pada saat itu terjadi pengembunan. Jadi kalau didinginkan terus udara itu pada saat itu dari pengembunan, maka terukur suhunya berapa, itulah embun ya. Di suhu embun. Jadi peristiwa itu ya. Sling psikometer ini termometer yang digunakan untuk apa? Jadi digunakan untuk mengukur
suhu bola basah dan suhu bola kering ya. Jadi di sini alat ini kita gerakkan ya dengan kecepatan 0,1 meter per detik ya. Kecepatannya tidak perlu cepat juga ya, dan tidak boleh lambat juga. Maka terukurlah nanti berapa suhu bola basah dan suhu bola kering. Suhu bola basah itu selalu lebih rendah daripada suhu bola kering ya. Volume lengas atau humid volume ya. Volume campuran udara uap air persatuan kilogram berat kering ya pada kondisi kelembapan air relatif dan temperatur tertentu. Jadi katakan volume lengas ya. Sama dengan volume spesifik ya 1 tambah H. Jadi dalam kasus ini volume spesifik ya. Nanti kita bisa pelajari berapa volume spesifiknya ya. Itu berdasarkan grafik psikometri chart ya. Relative humidity. Jadi apa itu relative humidity? Ya, relative humidity adalah kelembapan relatif atau kelembapan nisbi ya. Bisa juga dikatakan apa? Kandungan uap air di udara ya. Jadi menggambarkan kandungan uap air udara. Jadi semakin banyak uap air dilarutkan di udara maka kelembapan lebih tinggi ya. Perbandingan dalam persen antara tekanan uap air parsial dengan tekanan uap air jenuh dalam udara tertentu pada tekanan dan temperatur yang sama. Ini adalah perbandingannya, yaitu ya perbandingan persen antara tekanan uap air parsial dengan tekanan uap air jenuh ya dalam udara tertentu pada tekanan dan temperatur yang sama. Relative humidity. Kemudian ada specific humidity atau kelembapan absolut ya, kelengasan mutlak atau humidity ratio, absolute humidity atau dikatakan H ya. H adalah perbandingan berapa persen ya air larut di udara, itu dikatakan humidity ya. Jadi banyaknya kilogram air ya, kilogram air per kilogram udara kering dalam campuran udara dan suhu tertentu, itulah dinamakan humidity ya. Humidity. Kemudian entalpi uap air. Entalpi uap air adalah entalpi campuran uap air dengan udara dapat disetara dengan entalpi uap air jenuh pada suhu tertentu ya. Jadi entalpi campuran. Jadi entalpi ini menyatakan kandungan energi ya, panas udara saat itu ya. Jadi ya saya katakan tadi bahwa panas jenis air itu lebih tinggi daripada udara. Jadi kalau tadi perubahan kandungan uap air di udara maka perubahan entalpi total di udara itu akan kelihatan gitu ya, perubahan nyata ya. Karena itu tadi panas jenis udara, air lebih tinggi daripada udara ya. Maka itu akan jadi perubahan. Jadi setiap berubah kandungan uap air maka energinya juga akan berubah ya. Kemudian udara jenuh ya adalah batas jumlah uap air di udara yang dapat dilarutkan maksudnya pada suhu tertentu. Kelarutan uap air di udara maksimum pada suhu tertentu disebut udara jenuh ya. Jadi udara ini jenuh ya artinya apa? Jenuh dalam pengertian udara itu tidaklah bisa lagi melarutkan uap air ya. Kalau dia tidak bisa lagi melarutkan uap air maka dikatakan jenuh ya. Sama dengan apa? Kalau kita punya gelas dengan air panas kemudian dilarutkan, dimasukkan gula ya sebanyak-banyaknya, kemudian gula itu tidak larut lagi maka dikatakan larutannya jenuh ya. Sama juga dengan udara juga ada uap air ya, kemudian masuk ke udara, kemudian setelah uap air ini banyak maka dia akan jenuh, itu dinamakan udara jenuh ya. Ya, ini adalah grafik psikometri chart ya. Di sini kita bisa lihat perubahan-perubahan hubungan antara suhu udara kering ya, suhu udara basah dan perubahan terhadap entalpi ya, kandungan energi udara dan juga kita dapat RH udara ya. Di sini kita bisa baca asal kita mengetahui
berapa suhu udara bola basah dan suhu bola kering, maka kita akan tahu kondisi udara. Ya, pertama kondisi energinya, kemudian juga berat keringnya RH-nya berapa gitu ya. Kandung humidity-nya berapa, itu bisa ditahu. Ya, ini adalah scope chart ya yang lebih ini untuk pengeringan ya. Untuk pengeringan ini lebih tinggi ya, perbedaannya. Ya, di sini kita bisa lihat nanti dengan tahu yaitu tadi tahu suhu bola basah dan suhu bola kering, kita akan dapat menghitung ya, berapa atau melihat ya berapa kandungan humidity-nya ya, berapa RH-nya, berapa volume spesifiknya udara ya, kemudian berapa energi udara, dan itu kita akan tahu berdasarkan ini ya. Jadi ini praktis ya, digunakan untuk menghitung melihat ya bagaimana kondisi udara sekarang ya. Oke, terima kasih ya. Kita ya akan melanjutkan lagi mempelajari grafik psikometri chart ini, karena dengan menggunakan grafik itu kita akan tahu kondisi udara ya, kondisi RH-nya, kondisi humidity-nya, dengan cara hanya dua kuncinya, kita tahu suhu bola kering dan suhu bola basah ya. Suhu bola basah berapa, suhu bola kering berapa, berdasarkan itu kita tarik garis, kemudian kita akan dapat menentukan ya kondisi udara saat itu. Oke, saya cukup sampai di sini ya untuk pertemuan keempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.